Shalom NIC. Shalom. Semua bersuka cita? Boleh aku mau lihat tambahkan tangannya kalau masih bersuka cita. Yes. Bersyukur banget hari ini kita dikumpulin lagi di tempat ini bersama-sama untuk sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Aku mau mengajak semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami Bapa. Hari ini kami datang lagi Tuhan karena kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan hari ini kami hadir di tempat ini Tuhan karena kami haus, kami rindu akan lawatan Engkau Tuhan. Kami datang dengan hati yang haus Tuhan. Kami siap memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau melompat, kami mau bersorak-sorai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua jemaat yang percaya, semua yang siap bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Sungguh besar dan ajaib perkara yang Kau berikan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau menjadi bagiku.
untuk Tuhan kita yang dahsyat. Yes. Aku percaya kita semua di sini merasakan hadirat Tuhan. Amin. Mau lebih lagi kasih yang terbaik buat Tuhan. Yes. Mari kita sama-sama katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, Yes, hanya karena kehebatanmu Tuhan. kehebatan, Kami dapat melakukan perkara besar. perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Biar Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Dengan segenap hati kami mengatakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. yes, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Tak hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan,
apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami sekarang Tuhan, itu semua tepat pada waktunya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Pegang erat hidup kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah. Tidak terduga kasih. Ada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Lebih lagi katakan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu
sepertimu, tiada yang sepertimu, mengerti setiap kami, mengerti setiap pergumulan kami, tiada yang sepertimu, memberi kasih yang tak sudah-sudah, yang terus kami rasakan. Hati kami haus Tuhan. Pujian kami Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lebih lagi nyatakan sembahmu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak
Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan, nafas, untuk kesehatan, bahkan untuk segala kecukupan dalam kebutuhan keperluan kami. Lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Berfirman Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini, New Identity Church, ya. Jadi NIC. And I see you again. Ya. Terima kasih untuk kehormatan ini, Pak Gembala, Ibu, dan juga seluruh jemaat Tuhan. Saya pikir saya di Bekasi di mana pikiran saya di ujung sana gitu. Ternyata ada New Church di sini ya. Dan saya layaknya keluarga di sini gitu. Karena cukup lama juga kita kenal gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya tuan rumah di sini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan dan panitia di tempat ini yang pakaiannya indah ya. Kalau saya tahu saya juga pakai maroon ya. Ya, tapi belum Natal kan, belum ya Pak ya? Belum ya. Oke. Kita buka Alkitab kita dalam satu ayat penting. Maaf kalau saya agak terlambat kali ya. Perjalanan cuma 15 menit. Maksudnya dari bawah ke atas 15 menit. Gitu. Tapi yang dari sana ampun. Bahkan kita diarahkan pindah ke Pondok Kelapa. Ya. Dan udah pelan-pelan itu. Untung kita berangkat 5:30. Coba kalau kita berangkat jam 6 aja, udah parah. Tuhan itu baik ya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya. Oke. Kalau Anda mau melihat kebenaran firman Tuhan, ayo dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8. Saudara udah makan? Sudah? Kalau belum nanti rame-rame kita makan ya. Ya, bayar masing-masing gitu. Matius 8 ayat 27 saudara. Ya. Ini 7:30 ya. Saya selesai jam 11:05. Saudara kuat? Saya enggak lah ya. Oke. Kita akan baca sama-sama satu ayat penting dulu. 1, 2, dan 3. Dan heranlah, ya, Matius 8 ayat 27 ya. 1, 2, dan 3. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. What kind of man is he? Saya dapat ayat ini di Amerika Serikat. Waktu saya pelayanan dengan istri saya. Ini istri saya sudah. Manapun saya pergi, saya pastikan dia ada. Kalau memang dia sempat. Dan dia selalu sempat-sempetin. Ya. When we were in the United States of America, saya dapat ayat ini. Dan waktu saya buka, Tuhan yang bilang sama saya, come on, I want to talk to you. Dan dia ngomong. Ada satu pendeta bilang, Tuhan itu hati-hati saudara, dia hanya ngomong melalui firman. Saya kurang setuju. Dia bisa bicara langsung dengan kita. Halo, iyalah. Kalau saya marah dengan istri saya, masa dia harus bicara through the words of God? No, langsung. Kenapa? Dia berpikir saya adalah hambanya, ciptaannya. Dia ngomong. Dia bilang, saya bilang, kenapa Tuhan berbaik dengan istrimu? Saya bilang, malas.
Saya udah ngalah 30-an tahun. Sekali-sekali dia kayak yang datang ke saya. Tuhan bilang, nggak usah. Biar kamu yang datang sama dia. Saya tanya, why, Lord? Biarlah. Karena siapa yang punya Roh Kudus duluan, dia yang boleh menegur. Saya bilang, kenapa Tuhan tidak berbicara ke istrimu, ke istri saya? Tuhan bilang sudah, tapi ternyata kau dulu yang mau, silahkan. Ya udah, saya sebetulnya mau tahan juga gengsi. Tapi karena di rumah ada demo, katanya di sini tadi ada demo ya. Ya kopi nggak ada, nasi goreng nggak ada. Mana suami-suami? Ya Pak ya, nggak ada Pak. Capek juga Pak ya. Udahlah saya bilang Tuhan, saya punya orang yang mengenal saya kan ribuan juga gitu. Puluhan ribu juga, ratusan ribu juga. Bahkan jutaan juga. Tapi Tuhan bilang sama saya, kalau kau nggak menghampiri dia, maka kau tidak dapat nasi goreng. Nggak dapat kopi Pak. Ya, itu istri Pak. Ya Bu ya. Kopi istri saya yang terbaik. Terbaik. Oh dia bikin pakai cinta Pak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Gitu. Dalam nama Yesus. Kalau pembantu kan kalau bikin kopi asalnya. Mana nih mau buru-buru gajian. Oh dia enggak. Jadi saya datang lagi ke dia, as usual, menang lagi. Jadi 32 tahun kita menikah, oke. Dan saya mau berusaha untuk obey. Apalagi sekarang usia sudah makin tinggi. Harusnya kan orang yang usianya makin tinggi biasanya sadar harus pensiun. Tapi ya anugerah Tuhan lagi. Makin tinggi usia, makin Tuhan berkati. Jadwal saya bukan sombong. Dia yang atur nih. Jadwal saya sampai tahun berapa mah? Yang kerasan sedikit mah. Berapa? 2025. Itu kalau bukan Tuhan Yesus ya, nggak mungkin. Itu kasih karunia. Tapi orang yang mendapatkan kasih karunia harus menjaganya dengan baik. Terus tadi brother ya, kita ketemu, Pak, Ibu tadi kasih jadwal sebelum tanggal 23 dan tanggal 7, boleh pilih. Terus dia bilang, Bu dua-duanya aja deh. Istri saya bilang, salah satu aja. Tadi hebat juga dia samperin di WC. Saya pikir mau ngapain, enggak cuma yang tanggal 7 boleh. Saya bilang tanggal 6 saya ada di Manado. Ya, tapi lihat aja ya. Ini dulu selesaiin ya. Oke, siap ya. Jadi kalau Anda menjadi become the doer, pelaku firman, berkatnya nggak kemana-mana. Betul nggak? Nggak kemana. Udahlah stop talking about siapa yang harus duluan. Udah yang punya Roh Kudus saya duluan. If you feel the Holy Ghost be with you, come on, do it first. Nanti engkau adalah orang yang pertama juga merasakan berkat Tuhan. Ya. Nah, saya diberkati dengan kata, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yesus tuh become Lord gitu, in front of the people, dan they amazed, they marveled, ya. Jadi terkesima gitu, terpesona gitu. Kenapa saya suka dengan ayat ini? Saya juga mau begitu, betul nggak? Kemanapun pergi, ke Bekasi tepat waktu sampai, mau begitu saya. Kemanapun diundang,
tidak terjadi apa-apa dalam hidup. Saya melayani Tuhan dari umur 17, 16, 17. Tapi dari umur 9 tahun saya sudah melayani Tuhan jadi putra altar di salah satu gereja besar, gereja Katolik. Siapa yang Katolik di sini? Atau was Katolik? Oh iya Pak. Pak, lagunya begini bukan Pak? Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Saya yang pegang gong. Dung, dung, dung 3 kali. Kadang saya lupa 4. Dung. Itu koster. Dan itu pastor terus. Dan itu sampai saya umur 13 tahun, 12-13 tahun. Dan kalau orang tanya, kenapa you pindah dari Katolik? Saya nggak bilang pindah. Bagi saya Katolik and Kristen the same. We have the same God. Saya punya KTP, baru saja istri saya, karena saya mau ambil visa Amerika Serikat. Jadi harus sama. Gitu. Dulu sih, 1 bulan yang lalu, saya punya KTP agama Kristen, terus pekerjaan, agama Katolik, pekerjaan pendeta. Nggak masuk ya. Jadi saya harus tukar dong. Jadi saya bilang, Pak, ke kelurahan dong. Pak, saya mau tukar. Tukar apa ya Pak? Ini saya pendeta. Saya mau tukar itu agama saya. Itu apa tulisannya? Katolik Pak. Terus dia ngomong gini, bukannya sama. Terus saya liatin muka dia. Menurut Bapak begitu, bukannya sama Pak Katolik Kristen, nyembahnya Yesus. Daripada berpolemik, saya gini, benar. Dia aja bilang sama. Udah saya balik lagi sudah. Istri saya bilang, harus ditukar Pak. Oh gitu, cuman orang kelurahan bilang itu, same. Jadi jangan pernah ribut urusan organisasi ketuhanan. Amin. Udahlah. Di sini ada new identity church. Puji Tuhan kan ada churchnya di sini. Udah, amin. Jangan Anda masuk terus, gereja apa nih? New identity, apa gue harus diperiksa KTP gue? Terus apa-apaan lagi sih? No. Kalau Anda digerakkan Tuhan, Anda kenal gembala, istri, ya, dan Anda memang dekat sini, diberitahu tengah minggu, puji Tuhan lah, datang aja daripada nganggur di rumah. Betul nggak? Nonton bola belum main. Nanti bulan Maret nih. Terus mau nonton sinetron, begitu lagi. Betul nggak? Istri saya kalau nonton sinetron sampai berlinangan air mata. Terus kalau lihat ada yang jahat nih. Pas saya masuk, jahat. Saya kan kaget, kenapa kok jahat mah? Enggak, itu sinetron. Dia hafal dan dia terbawa di situ. Dan saya mau dalam pelayanan bahkan di rumah, di keluarga, people amazed untuk saya. Karena saya, mau gak gitu? Halo. Anda jadi istri, suami itu amazed. Mama, wow. Itu dikefret terus. Kalau Anda membuat suami terkesima, itu kefretannya Pak, terus jalan terus. Istri saya bisa membuat saya amazed, kagum, bukan hanya karakter, tapi juga makanannya. Jago masak. Masakannya Manado bisa, karena saya orang Manado. Jawa apalagi, karena dia orang Jawa. Terus yang lain-lain dia belajar. Sayur asam dia menurut saya, it's very best of the best. Saya udah jalan, naik tol, terus dia telepon, di mana kamu Pak? Tadi aku bilang aku jalan. Oh ya udah, di bawah aku masak sayur asam sama tempe, tahu, sambal, ikan asin. Udah saya tutup. 5 menit saya udah di rumah lagi. Dia bilang, kamu gila apa? Gila apa? Kamu yang gila. Gue udah di jalanan, lu pancing gue.
Lo masak begitu, waduh. Nanti Anda boleh lihat ya, rasain ya kapan ya. Dia punya ikan asin begini. Itu ikan asin taruh aja di mulut, di bibir, udah pecah sendiri. Benar, ya. Apa namanya, sampai sebegitu gitu. Dia bisa menyenangkan saya. Sampai saya makan penuh. Tempe tahu, itu kesukaan saya. Baru kalau udah penuh, baru. Ini ada tagihan nih. Nih, selama sebulan nih. Bisa nggak dibayar? Saya lihat gitu, gimana nggak bisa protes? Penuh. Saya, hurufnya kecil-kecil, tapi angkanya besar-besar. Terus di bawah Pak, ya di atasnya nih. Kadang 27.850 kita. Kadang kalau pakai kuliah anak bisa 47.350. Belum pakai kartu kredit. Hampir saya bilang, salibkan saya aja Tuhan. Tapi selalu beres ya. Lihat kepalanya, beres ya. Beres. Jadi kita harus jadi hamba Tuhan, di atas bagus, di bawah bagus. Halo. Anda harus jadi pengikut Kristus, di atas panggung atau di gereja Anda bagus. Di luar gereja Anda harus bagus. Itu artinya, and they amazed, marvel. Apa saja yang kau doakan, pasti dijawab Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Kita tanya lagi sama dia. Kira-kira kalau saya berdoa bukan sombong, bagaimana? Berapa tahun? Ya. Karena gini, saya minta yang nggak aneh-aneh. Saya nggak minta aneh. Tuhan berikan istri saya yang lain, Tuhan itu. Tuhan saya mau mobil ini. Enggak. Saya tahu diri Pak. Saya bilang Tuhan tolong bayar kuliah anak saya. Tolong. Kau yang bilang sama saya untuk dia kuliah sampai S3. Tolong. Sampai hari ini bulan Januari mereka dilantik. Selesai. Yang saya heran, saya sekarang yang heran. Mereka dua-duanya ambil teologi ya Pak. Aduh, bagi saya, aduh Tuhan. Amin Tuhan. Bahkan yang kakaknya itu lulus Master of Theology dengan summa cum laude. Yang kedua, bungsu. Kemarin sudah ketemu dosen dan promotor. Dan dia sudah ketengahkan, dia punya disertasi. Dan promotornya bilang, kalau saya yang uji kamu, saya udah kasih A. Dan anak saya bilang, wah saya di master sudah AA+. Jadi untuk hal yang begini sudah A+. Jadi kalau memang Tuhan berkenan, ya saya lulus, saya udah puji Tuhan. Bagi saya sebagai pelayan Tuhan, lihat anak-anak itu Pak, rasanya kita, thank you. Nah, mereka sekarang udah pelayanan, dari menyampaikan firman, bahkan jadi worship leader, jadi singers. Kita lihat anak-anak kita gitu, dua-duanya perempuan. Dan bagi saya, Tuhan terima kasih. Hidup saya selesai bukan berarti saya mau mati, tapi bagi saya untuk hal-hal yang duniawi selesai. Sekarang berjalan dalam pimpinan Tuhan. Nah, one thing, saudara mau diberkati. Amin. Bukan berkat-berkat biasa. Tapi orang ketemu Anda, amazed aja. Ada orang suami istri, saya lagi duduk sama istri di cafe, di mall. Tiba-tiba di kuping saya dia gini, Shalom Pak Pendeta. Berdiri dong saya, Shalom Pak. Saya lihat, saya nggak kenal. Saya kan susah, ada ribuan orang. Tapi saya nggak boleh, siapa ya? Jangan. Kesian dia udah,
Shalom. Kita harus SKSD, so kenal so dekat. Kita bilang, Pak, otak jalan. Pak, tetap nggak kenal gua sama dia. Terus saya bilang, gereja mana Pak yang terakhir ya? Enggak, saya tidak bergereja. Waduh. Jadi Bapak siapa dia bilang? Saya tinggal di Aceh, saya Muslim. Aduh. Kok Bapak kenal saya? Di Reels, TikTok, YouTube. Terus istrinya bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kalau Bapak tuh ngomong, ya Allah, ya Allah. Saya tadi mau bilang, ya Yesus, ya Yesus. Kita ribut, benar nggak? Jadi saya bilang, iya Bu, foto kita, foto. Anak-anak saya bilang, Papa itu baru dia naikkan itu foto. Papa baru ketemu ya, Pak, Muslim. Enak kan? Mari Pak, anak saya juga senang sama Bapak. Foto deh sama dia. Bagi saya gini, aduh, nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana bisa terjadi itu? Ayo lihat ayat 23. 27 ada karena ada 23 dong. Betul nggak? Jadi kalau Anda mau seperti itu, Anda juga harus cinta prosesnya dong. Betul nggak? Ya, nah prosesnya gini. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ada dua sentences. Now when Jesus was entered into the ship, itu first sentence, and the disciples followed him. Gitu. Waktu saya di Amerika jam 3 pagi itu saya lihat terus itu ayat. Saya kutak-atik, saya bilang kenapa Tuhan, ada apa? Ada di ruangan ini yang memfavoritkan ayat ini. Saya lihat muka-muka. Anda favoritkan ayat apa? Jika aku di pihakmu, siapa lawanmu? Itu pakai stabilo dulu. Terus apa lagi? 2-3 orang berkumpul dalam namamu, dia hadir. Kalau engkau baik-baik mendengarkan perkataanku yang kukatakan. Tapi yang ini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Enggak. Ini explaining sentence, kalimat keterangan, menerangkan. Tapi sesungguhnya kekuatan itu juga ada di situ. Karena Alkitab bilang bahwa tidak ada satu titik dan nokta pun akan hilang dari firman Tuhan. Especially sentences. Saya lihat waktu 20-30 menit saya prototip. Jam 3 pagi saya menemukan sesuatu. Roh Tuhan bilang sama saya, ambil kau punya idioms dan kamus. Saya buka kamus saya dan saya menemukan, lihat baik, kata was entered into, was itu to be, entered itu past participle, into itu adalah kata sambung. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan satu kata, yaitu terlibat. Amin. Ini nggak lama Pak, Bu, nggak lama. Gereja ini sampai nggak muat nanti kanan kiri, nggak lama. Bahkan seluruh restoran semua dibongkar semua, nggak lama. I'm telling you the truth. Masuk Pak, Bu, ini ada bangku. Jadi saya ulang lagi dari awal, nggak usah. Dapat? Oke. Saya senang. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Mau cari jodoh, libatkan Tuhan. Siapa yang belum menikah? Wah, semuanya udah menikah. Libatkan Tuhan. Yang mana ya Tuhan? Saya menikah dengan istri saya libatkan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar khotbah saya atau Anda pernah dengar di Reels. Ini. Ada 3 kandidat sama kayak capres. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi saya nggak pacaran. Gak. Hanya dia saja saya dekat banget. Dan mama saya bilang, kamu deket ya sama dia. Iya. Yang lain
gitulah mah. Terus kamu mau bikin apa? Aku kembalikan ke mama sebagai orang yang mengenalkan Yesus kepadaku. Menurut mama, siapa dari 3 ini yang terbaik? Tanya Roh Kudus, tanya Tuhan. Saya berani. Dan mama bilang, ya nanti ya mama doa. Dia doa, nggak sampai seminggu dapat jawaban. Siapa mah? Dia bilang, saya, ini rada-rada kerasnya Pak, ampun. Kita pacaran Bu, oh dia nggak suka dia pegang, saya punya baju. Saya mengelak, dia tarik, mengelak, semua kancing robek bos. Ini pelakunya nih. Rumahnya di Menteng lagi, deket tank-tanknya Pak Harto. Cendana sama rumah dia tuh cuma berhadap-hadapan. Aduh, mau lawan dia itu yang dari tank keluar. Opo mbak, karena kakaknya Panglima bintang 2. Aduh, saya bilang kamu mau apa sih? Dia bilang kamu yang mau apa? Lo dasar perempuan. Terus dia bilang kamu apa? Laki kamu. Waduh, kita udah marah. Bayangin, saya harus pulang. I feel God. Tanpa kancing. Pakaian saya gitu, gimana itu? Saya bilang kamu nggak tahu diri. Dia bilang kamu yang nggak tahu diri. Ya kalau nggak senang kamu nggak boleh kancing saya dirobek begitu. Dia bilang kamu juga kalau kamu senang ayo dong kamu bertanggung jawab atas apa? Ya iya kita terus mau terus atau enggak? Saya bilang enggak, gua mau terus. Saya liatin dan besok saya udah pulang saya marah pagi dia udah di rumah saya. Pagi-pagi dia di rumah saya. Saya lihat ada ibu saya bangun, udah ada dia. Bawa apa? Ada kue bikin sendiri, saudara. Apa namanya itu kue kamu? Chiffon cake 2. Jadi 1 buat maaf kepada saya, 1 buat keluarga saya. Keluarga saya dapat kue, didorong begitu. Ini bukan soal korupsi atau apa namanya itu? Sogokan, bukan. Dia cuma bawa kue. Dia tahu kue dia yang terbaik. Mama saya lagi ngobrol sama dia, terima kasih ya Sri kuenya. Begitu saya bangun, mama saya, kenapa kamu orang bawa kue? Terus saya bilang, kenapa? Enggak kamu ribut? Enggak ribut. Dan akhirnya mama bilang, itu jodoh. Saya bilang, kenapa dia harus jadi jodoh saya? Mama saya bilang, kamu susah miskin aja dia mau, apalagi kamu nanti diberkati. Benar juga. Setiap hari saya harus jemput dia saudara, jam 4:30. Dia udah kerja saudara, gajinya dolar Amerika perusahaan Jepang. Eke enggak sama sekali kerja. Cuman nyanyi aja, ku tahu Tuhanku tak pernah tidur gitu. Dalam nama Yesus. Anehnya dia cinta banget saya nyanyi begitu, dalam nama Yesus. Dia cinta banget, aneh. Dan waktu menikah dia bilang, lo tahu nggak? Gue tuh cuma mau menikah dengan hamba Tuhan. Terus saya udah kerja di bar. Terus saya bilang, gue nggak mau jadi pendeta. Ngapain? Susah banget jadi pendeta dulu. 40 tahun yang lalu, Tuhan Yesus Kristus. Itu pendeta, ampun ya Tuhan ya. Semua datang ke kantor saya, Pak Pendeta, Pak Johan. Orang kan kalau minta tolong bahasanya nggak jelas, betul nggak? Benar nggak? Orang susah Pak, bahasanya nggak jelas. Pak Yohan, oh iya ada apa ya Pak Pendeta? Jadi begini, saya kan namanya Tuhan itu. Dan saya harus ngerti itu bahasa. Jadi saya bilang, jadi mengerti ya Pak? Ya kurang lebih mengerti. Kenapa Pak Yohan ngerti? Ya kan tadi terakhir kalau bisa juta, jutanya itu saya dengar. Terus lagi kasih. Terus dia bilang, dia mau doain saya jadi hamba Tuhan. No. Tapi mama saya juga dapat mimpi dan bilang, kau akan jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Hari ini sampai di sini. Saya libatkan Tuhan. Padahal saya tahu, kalau saya pilih yang pertama,
mungkin ya, ini perasaan saya yang pertama, mungkin aman. Karena dia punya toko kaset 5, bioskop 3. Aman tuh ya Pak ya. Dia bilang, kamu gak usah kemana-mana, kamu gedein badan aja, kamu di rumah jaga baik-baik, jangan selingkuh, aku yang kerja 5 toko kaset dan 3 bioskop. Dalam hati yang begini aman. Yang satu lagi juga begitu. Tapi yang ini, aduh kancing dirobek-robek bos. Kalau ribut tuh beda 2 senti tuh. Hah? Apa? Waduh, ini wajib untuk disingkirkan. Tapi mama saya bilang, dia jodoh kamu. Jadi kalau saya pergi ke kantor dia, pulang 4:30. Dia bawa dia punya tas. Nanti dia buka dia punya tas, dia kasih dompetnya. Dia berikan buat saya. Kamu pegang. Sebagai pria cowok, kamu pegang. Nanti kita makan kemana-mana, kamu yang bayar. Dalam hati saya, haleluya lo puji Tuhan. Duit bukan duit kue kan, betul gak? Aduh, tapi biasalah. Lagi saya Manado kan. Jadi, bahasa juga gak jelas. Tapi itu dompet saya pegang terus. Dia bilang, kamu pegang aja. Kita makan itu di restoran-restoran ya. Dia tahu dan saya tahu itu restoran di mana. Yang gak punya duit bahasa juga gak jelas. Mas, nasi goreng 3, ini 2 dan bakso tuh ya. Oke mas, hebatnya tuh orang ngerti. Oke baik Pak, baik. Nasi goreng, bami goreng semua. Karena bagi saya, it's not my money. Dan dia berikan saya cintanya dan segenap apa yang dia punya. Jadi waktu dia mengandung, saya bilang, it's about time. Now, aku yang bekerja. Dia bilang, gak bisa, gajiku gede. Gak usah. Tuhanku lebih besar daripada gajimu. Dia lagi bunting-bunting. Jangan. Enggak mau, udah. Lo di rumah aja. Tapi siapa yang mau beli susu? Saya bilang, Allahku besar. Kamu bisa nggak? Bisa, udah usah. Tungguin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, nggak bisa. Setengah mati itu rumah. 1 tahun 5 juta saya nggak bisa bayar. Tapi itu proses. Mama saya bilang, libatkan Tuhan. Tiap hari, Bu, Pak, jam 12 malam sampai jam 4:15. Haleluya. Mama saya bilang, jangan nyanyi yang susah-susah. Banyak orang Kristen sekarang kalau doa nyanyi yang susah-susah, ya kan? All my life you have been faithful. Lupa nih. All my life you have been, ya. All my life you have been so good. Mendingan begini kalau menurut saya, kecuali kalau kamu hafal. Haleluya. Aman kan? Haleluya. Ini gak bakal kita gak hafal. Orang cuma satu kata, haleluya. Akhirnya saya nyanyi lagu itu sampai 4:15. Haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa nafasnya panjang? Masalahnya besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Saya serang Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Begitu udah 3 jam baru sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan. Untuk selama-lamanya kasih setiamu Yesus. Haleluya. Oh, harus kencang, masalahnya gede. Tolong Tuhan, baru kita masuk. Rumah kontrak 5 juta Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Katanya dalam Alkitab, mama saya bilang kau kaya Tuhan.
Masakan 5 juta saja kau tidak sanggup bayar, nggak mungkin, haleluya. Saya ngomong itu. Kasih sekarang Tuhan. Kalau tidak malam ini, besok pagi jam 5, jam 6 sudah ada duitnya Tuhan. Duitnya nggak ada. Jam 12 malam saya datangin. Bagaimana Tuhan? Kok belum ada Yesus? Datang lagi ke mama, kok belum ada? Terus. Sampai kapan? Sampai ada. Terus. 2 tahun. Haleluya. Saya pernah itu hujan lebat. Itu ada hansip bawa itu kentongan di tiang listrik, depan saya ada tiang listrik. Tong. Saya masih haleluya. Saya pikir kan hujan jadi suara saya nggak kedengeran. Haleluya. Itu hansip bilang, "Pak, Bu, tolong tuh matiin kaset rusak." Waduh, gue dibilang kaset rusak. Saya bilang, "Tuhan, kau dengar itu Tuhan. Itu hansip kelewatan Tuhan." Dia tolong begini. Ini saksi hidup. Begitu dia mau terus dengar saya khotbah. Hutang beres. Ada orang bilang, berkat Tuhan itu bukan materi. Kenapakah Anda kerja? Halo, Anda kerja mau cari apa? Money. Saya nggak bilang bahwa money itu salah, enggak. Kita butuh itu. Tapi kita tidak buat dia jadi berhala. Ini nggak ada sih gimana? Kita boleh ngomong Allah kita heran dan besar, nggak ada duit. Memang duit itu nggak dibawa mati, tapi tanpa duit hidup setengah mati. Betul nggak? Iya. Nih, I've been through. Saya nggak mau munafik. Tapi sekarang apa yang saya dapat, saya persembahkan buat Tuhan. Saya nggak mau terganggu dengan perpuluhan di media sosial kasih atau enggak. Itu remeh-remeh. Bener. Buat apa? Nih istri saya, berapa persen saya kasih buat Tuhan? Dan enggak pernah jatuh miskin. I'm telling you the truth. Dari Tuhan, pekerjaan Tuhan, keluarga besar, istri, 2 anak, saya bilang sama keluarga saya yang 6, udah mati 2, tinggal 5. Something happen, lo bilang sama gue, mana gue juga dulu bekas orang susah. Ada apa-apa lo pada, lo bilang aja sama gue. Terus adik-adik saya, makasih ya. Bener-bener waktu dia nggak ada rumah dia datang ke saya. Gue nggak ada rumah, gue diusir sama Pak Haji. Barunya tahun depan, tapi gue nggak siap. Terus saya bilang, ya udah, saya bilang cari aja rumah yang baru. Betul, tapi ini kan mepet. Mepet apanya? Cari banyak. Iya, tapi kan duitnya, itu kan. Nah, itu. Saya tidur semalaman Tuhan. Terus Tuhan bilang, kau sudah bilang, kau jadi perisai buat mereka. Pagi-pagi saya telepon adik saya perempuan. Nih, orang kalau mau kasih juga setengah-setengah bahasanya nggak jelas. Ini, lu kan nggak. Rumah itu ya, nah, menurut gue sih yang gini-gini aja deh ya. Gue baru bangun rumah tuh 3 lantai, 7 kamar. Tadinya buat rumah singgah, buat kita ngobrol-ngobrol, tapi aduh, lu gak ada rumah ya. Ya jadi ya gimana ya. Ya udah, pakai aja tuh rumah, langsung. Haleluya. Dalam hati saya ini lagu yang gue pakai buat Tuhan. Haleluya. Dan dia bikin ucapan syukur. Rumah saya diucapkan syukur. Kita satu keluarga datang, keluarga besar. Makan, minum di sini. Mau masuk aja saya buka sepatu. Saya bilang sama istri saya, 2 anak saya, buka sepatu. Anak saya tuh bilang, loh bukannya rumah papa, rumah aku kan rumah. Sekarang udah jadi rumah adanya papa. Dia, apa sih Pak? Udah. Ya. Ke sepatu gitu. Duduk kayak tamu. Kalau mau ke WC, gue ke WC dulu. Jangan gitu kan rumah. Enggak kan gue juga tanya. Lo kan tuan rumah.
Pulang 5:05 udah pulang, saya yang terakhir. Begitu mau masuk mobil dia bilang, sebentar mau ngomong. Apa? Thank you untuk rumah ini. Tapi aku mau tanya, sampai kapan aku boleh tinggal? Waduh, pertanyaan yang sulit. Dia gini, yang bungsu, sampai kapan? Terus, ya bilang Tuhan sampai kapan? Tuhan bilang, terserah lu. Saya bilang, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Langsung, gue udah pikirkan itu. Berarti lo ngejebak gue lo. Dia peluk saya. Ada 2 tangisan di situ, Pak. Yang pertama tangisan ucapan syukur. Yang kedua, baru saya bikin berapa kamar ya? 7 kamar. Berapa biayanya gue bangun? 1 miliar. Itu kayak dia, ya. Di mobil, ya saya punya istri yang baik, 2 anak saya. Tapi mereka bilang, Anda tadi tanya apa? Dia tanya sampai kapan? Terus Papa bilang apa? Sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua, kata Roh Kudus. Nah, kalau saya bilang kata Roh Kudus, dia udah nggak berani. Nah. Saya bilang tenang kalian, kita nggak bakal jatuh susah untuk itu. Sampai hari ini, dipelihara nggak mah? Diberkati nggak? So, libatkan Tuhan. Yang cuman saya yakin dan percaya cuma tinggal berapa bangku, brother, Pak. 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3. Nah, udah. Ya kan nanti ada bangku tambahan, ya kan? Kecil, buat Tuhan kecil. Libatkan Tuhan ya. Pagi-pagi hari Minggu langsung. Kau kirim jiwa Tuhan. Saya nggak tahu dari mana Tuhan. Yang penting entah dia nyasar. Yang penting dia masuk ke gerejaku. New Identity Church, Lord. Pasti. Ada orang bingung. Kadang-kadang dia mau ke ATM. Dia mau masukin, dia punya kartu. Terus, ini bukan ATM ya. Terus kita bilang, ATM yang dari mana Pak? Emang ini apa? Gereja. Oh ya ampun. Saya nih mau ambil uang untuk pergi ke gereja. Tuh keren. Bisa begitu. Saya tutuplah satu kesaksian 5 menit. Begitu 2 tahun langsung tiba-tiba ada seseorang datang ke saya. Pak Pendeta, saya pernah didoakan sama Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta, masih ingat nggak? Lupa. Beberapa waktu yang lalu lupa saya. Saya banyak doakan orang. Udah, sampai ketemu ya, bos. Iya Pak Pendeta. Sebetulnya Pak Pendeta, saya jalan terus. Udahlah bos. Sebetulnya Pak Pendeta, saya mau berkati Pak Pendeta. Saya berhenti. Dia bilang dia mau berkati, berhenti dong. Tuhan bilang lu jangan sombong. Saya mundur. Oh iya? Jadi Pak Pendeta masih ingat gak? Pak Pendeta doakan buat saya. Langsung, oh ingat saya. Tadi gue lupa. Ingat ya? Cuman saya ingat di mana. Dia ngomong. Saya bilang, oh iya. Dan bisnis saya diberkati hebat. Oke, kalau cuma begitu sih ya, jabat tangan. Dia diberkati engkau lebih. Pak Pendeta, saya mau berkati Pak Pendeta. Saya mau kasih Pak Pendeta berkat. Boleh ya Pak Pendeta? Saya jawab, harus. Bukan hanya boleh, harus. Terus, Pak Pendeta terima TT atau mau ambil kontan di rumah? Oh, saya jawab, yang kontan aja di rumah. Karena kalau TT, kita jalan, belum tentu di TT. Pengusaha suka lupa. Roh Kudus tuh bilang, lo ambil di rumah gitu. Udah. Tukar-tukaran handphone, ngobrol, jalan. Sampai di rumah ketemu istri saya. Aduh hebat itu Tuhan, bisa berkati gue spektakuler, dahsyat, jadi lah mah. Kenapa? Itu kontrak rumah apa, semua beres tuh. Kenapa? Dia mau berkati gue. Oh ya, siapa itu? Nggak tahu siapa.
Rumahnya di mana? Itu gue nggak tahu, gue nggak nanya lagi di mana itu rumah. Tapi Tuhan jaga itu Pak. Saya bilang gue pendeta norak banget, nggak nanya rumah, tapi mau ambil duitnya di rumah. Saya masuk kamar, kembali lagi. Haleluya. Tolong Tuhan ingatkan dia Tuhan. Untuk memberitahukan rumahnya kepadaku. Dia telepon saya. Pak Pendeta, halo Pak, Pak, halo. Itu signal. Halo. Padahal sih saya dengar dia, tapi dia kayaknya nggak dengar saya keluar. Halo. Dia bilang, Pak Pendeta dengar, sangat dengar. Ini rumah saya Pak, lupa saya. Besok saya datang. Dan diberkati. Yang perkara 5 juta selesai. Bahkan berlipat-lipat kali ganda. Bahkan dia bilang, kayaknya Pak Pendeta nggak punya mobil. Tahu aja kamu. Itu pasti Roh Kudus yang bilang. Boleh nggak saya belikan mobil? Harus. Dia kasih uang sama saya, ya 600 juta. Alphard pada saat itu 565. Saya beli kontan 565. Alphard itu mobil besar Pak, Bu. Karena saya punya keluarga besar. Yang kalau ikut saya ke gereja, mereka kan keluarga besar tuh sampai di dalam tuh 12 orang bisa masuk. Itu yang Suzuki T berapa tuh. Istri saya, anak-anak sampai di pangku kiri kan. Mama semua. Ini. Ada yang sampai kena pipi. Turun tuh ada garis. Karena kena itu. Tapi enggak lama Tuhan kalau berkati dia berkati. Bukan ngomong materi, ngomong Tuhan yang hebat. Selesai 565 saya beli. Saya telepon dia, bos ini tinggal 35 juta saya transfer ya. Atau saya ke rumah bos. Dia bilang nggak usah. 35 juta itu kau beli bensin. Untuk setahun. Tadi saya mau jawab, tahun berikutnya bagaimana? Tuhan Yesus memberkati saudara. Libatkan Tuhan dalam hidup. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yuk, kita tunduk kepala kita doa. Pas tuh, ya. Cuman beda 19 menit kurang ya. Amin. Yuk. Tuhan berbicara sesuatu kepada saya. Ya. Dan harusnya tepat. Ada beberapa orang di sini yang mencintai Tuhan, tapi masih ada di persimpangan jalan. Berdoa rasa-rasanya belum mendapatkan jawaban yang limpah. Kalau Anda orangnya, Anda cukup mengangkat tangan saja. Dan Roh Tuhan berkata sesuatu untuk Anda. Kalau Anda percaya, belajar setia. Belajar setia. Apapun, kapanpun, siapapun yang Anda temui, dimanapun Anda berada, belajar setia. Setia itu dalam bahasa Inggris dimulai dengan kata faithful, faith. Anda harus beriman, percaya sama Tuhan. Hari-hari ini banyak masalah, pergumulan, persoalan. Di luar sana susah, sudah susah. Kita rasakan auranya. Tapi ketika Anda bersama dengan Tuhan, bahkan Alkitab katakan, Yesus berkata, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau saya bertanya kepada Anda, sebaliknya ketika Anda dalam Tuhan, dalam Kristus, maka Anda bisa berbuat banyak. Ada beberapa dari Anda yang berdoa dan hampir hari ini saja sudah menyingkirkan doa itu bukan lagi menjadi sesuatu senjata yang utama. Dan Anda sudah merasa bosan, merasa tidak dijawab dan tidak diacuhkan oleh Tuhan. Cukup angkat tanganmu. Saya akan berdoa
gembala, Anda juga berdoa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan pada saat Anda datang ke sini, itu adalah harga yang Anda bayar dan Anda akan mendapatkan yang Anda mau. Dia tidak pernah lalai. Dia selalu tepat waktunya. Percayalah saudara, belajar setia. Setia. Kalau memang Anda harus beribadah, beribadahlah. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan waktu-waktu doamu. Belajar setia dengan apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Setia dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pelayanan saudara. Bahkan ada 1-2 orang adalah koordinator di tempat ini. Saya mau katakan, setialah dengan perkara kecil. Belajar untuk tetap setia. Yang Anda layani bukan gembala saudara, bukan orang lain, tapi Yesus. Dan Dia tahu apa yang menjadi kerinduan Anda. Manusia boleh mengecewakan, tapi Dia tidak pernah mengecewakan. Saya mau berdoa buat saudara dan yang lain, tidak usah lihat kanan dan kiri. Kalau Anda orangnya, angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau saya challenge Anda untuk bangkit berdiri, yang mengangkat tangan, beranikah Anda? Saya undang Anda bangkit berdiri. Duduk, berdiri di tempatmu berada. Berdiri saja yang mengangkat tangan. Biar Tuhan yang melihat itu. Yang lain tidak perlu melihat siapa yang berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang hari ini sesuai dengan apa yang Engkau berikan kepada hamba-Mu. Dan sebagai hamba-Mu aku berhak berdoa buat mereka semua. Layakkan dan tolong mereka Tuhan. Berikan mereka kepastian dan juga jawaban yang mereka sedang tunggu. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di luar sana juga saya tahu susah. Saya juga mengalami kesusahan. Tapi kita masih punya Yesus. Punya Tuhan. Yang hebat, yang sempurna, yang dahsyat. Yang baik, yang punya segalanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang berdiri Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kau angkat masalah persoalannya, kau bela mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka boleh bersaksi bahwa Tuhan yang menolong mereka. Hampir-hampir putus asa mereka. Tuhan yang menolong mereka. Dan kesaksian Anda akan membangkitkan dan menolong orang lain untuk percaya dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau tolong rumah tangga keluarga mereka. Keluarga inti, keluarga besar. Kau tolong kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Kau tolong gereja pelayanan mereka. Keuangan finansial mereka. Kau tolong jodoh, studi, pendidikan, pergaulan mereka. Kau tolong di mana saja mereka berada. Kau tolong mereka Tuhan. Kau angkat mereka tinggi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Makanya berdoa untuk semua yang hadir dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya mereka diberi kesempatan untuk menikmati Engkau di sepanjang hidup mereka. Berkati keluarga inti, keluarga besar mereka. Berkati apa saja mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Berkati gerejamu di sini yang baru 2 bulan. Dan biar Yesus yang diutamakan. Biar Yesus yang dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan di sini. Dan kami akan melihat tanda-tanda ajaib dan juga langkah-langkah Tuhan yang ajaib bagi gerejamu di sini. Berkati gembala, ibu gembala dan seluruh koordinator pelayan Tuhan, seluruh jemaatmu. Kau kirimkan jiwa-jiwa
Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Semua diberkati, amin. Siap jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Pertama-tama kita dari NIC mau mengucapkan terima kasih banyak pada Pastor Johan Lomoendong untuk firman-Nya yang memberkati setiap kami. Kiranya pelayanan Pastor, keluarga Pastor semakin diberkati dimanapun Pastor berada. Sedikit pengumuman untuk ibadah tengah minggu kita hari Kamis depan tanggal 30 November kita akan dilayani oleh Pastor Tommy Tanujaya. Dan hari Minggu tanggal 26 November kita akan dilayani oleh Pastor Riko Sastrawan. Kita juga ada pengumuman, kita akan mengadakan ibadah Natal tanggal 10 Desember 2023. Boleh dicatat tanggalnya dan jamnya, kita akan mengadakan 2 kali ibadah yaitu jam 10 dan jam 2 siang. Mungkin Bapak Ibu Saudara boleh kita sama-sama membawa lebih lagi jiwa ke tempat ini. Kita boleh memuliakan Tuhan bersama-sama. Aku mau mengundang Pastor Riko untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Baik, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, bersyukur buat lawatan Tuhan malam hari ini. Lewat hamba-Mu yang Kau pakai dengan luar biasa. Memberkati setiap kami sehingga kami percaya setiap benih firman yang ditabur, setiap kesaksian yang disampaikan itu boleh membangkitkan iman kami untuk kami tetap berharap kepada Tuhan. Bahwa Tuhan gak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap benih firman yang bertumbuh itu juga boleh termetrai dalam hidup kami dan kami boleh saksikan kepada banyak orang bahwa Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang sanggup memberi pertolongan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran dalam pelayanan, dalam keluarga, dimanapun berada, biar nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin dipermuliakan. Kami mau berdoa, kami mau bersyafaat, yaitu buat senior pastor kami yang ada di California Tuhan. Pastor Diki Ngantung, Pastor Heni Ngantung. Biar senantiasa jemaat yang digembalakan. Bahkan dalam keluarga senantiasa Tuhan hadir atas mereka. Setiap yang mereka lakukan kerjakan Tuhan memberkati. Bahkan juga pastor kami yaitu Pastor Daniel, Daniel Sutanto, Pastor Jenny Sutanto sebagai perwakilan NIC buat Indonesia, biar Tuhan juga pakai keluarga ini Tuhan. Sehingga lewat keluarga ini boleh membuka cabang-cabang ibadah yang baru NIC di Indonesia semakin boleh bertambah jumlahnya. Dan semakin banyak jiwa dimenangkan kepada arah identitas yang baru, yaitu memiliki hati dan cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Bahkan kami doa berkati Tuhan setiap pengerja, setiap volunteer yang boleh terlibat Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang satukan hati kami senantiasa. Kami ada bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami, buat Indonesia. Kami ucap berkat buat Indonesia. Kami berdoa Tuhan memberkati pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan para menteri, DPR, MPR, Polri, TNI, kehakiman, MA. Kami doa sampai tingkat terendah Tuhan, yaitu tingkat RT. Kami doa biar setiap mereka yang memimpin, mereka boleh mengambil keputusan. Bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tapi untuk kepentingan banyak orang Tuhan, untuk kepentingan masyarakat. Kami doa jelang pemilu di tahun 2024 pada bulan Februari. Kami doa biar semua berjalan dengan baik Tuhan, dengan jujur, dengan adil. Bahkan kami doa, kami tolak keos atas bangsa kami. Kami percaya, sekali lagi kami doa buat bangsa ini. Kami angkat tangan buat bangsa kami. Damai Tuhan buat Indonesia, sejahtera Tuhan buat Indonesia. Bahkan juga buat Bekasi kami doa, wali kotanya, bahkan pemerintahan buat kota Bekasi ini Tuhan memberkati. Kami percaya Bekasi diberkati Tuhan. Kami juga ucap berkat buat Bekasi diberkati.
kota Bekasi diberkati, bahkan masyarakat di Bekasi juga diberkati. Kami doa, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Setiap umat Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini, kami juga percaya kami beroleh berkat dari Tuhan. Tuhan yang senantiasa hadir atas setiap rumah tangga umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan saat kami akan menabur, yaitu memberi persembahan buat pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya setiap persembahan yang kami berikan tidak akan pernah terhilang. Kami angkat yaitu setiap yang akan kami persembahkan. Kami percaya Tuhan sanggup membalaskan sampai ratusan kali lipat ganda. Sekali lagi setiap persembahan berguna bagi pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan membalaskan sampai 100 kali lipat ganda. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ibu saudara yang terkasih, ibadah telah selesai. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu yang kuat di tempat ini Tuhan. Engkau boleh mengutus hamba-Mu Bapak Yohan Lumoendong di tempat ini untuk memberkati setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi istri dan anak-anaknya, juga keluarga besarnya aman dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami boleh melihat dimanapun beliau berada, nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Kami boleh melihat dan mendengar banyak kesaksian dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, Kau saat sebentar hamba-Mu ini juga akan kembali ke tempat tujuannya. Kau sampaikan di tempat tujuannya dengan segala baik. Pasukan malaikat mengawal perjalanannya kemanapun beliau melangkah. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Kau pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang, yang penuh dengan damai sejahtera sukacita dari-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pada saat sebentar mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Kau pimpin perjalanan mereka tiba di tempat tujuan dengan segala baik. Dan kami boleh melihat pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Keluarganya Engkau berkati, bisnis, pekerjaan, usaha, studinya Engkau berkati Tuhan. Bahkan kami boleh melihat sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kau terus jadikan jalan mereka naik bukan turun. Mereka boleh menjadi kepala dan bukan ekor. Roti makanan mereka Engkau berkati, air minuman mereka Engkau berkati. Bahkan sakit penyakit pun Engkau jauhkan dari kemah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saat sebentar kami akan kembali. Pimpin kami Tuhan. Roh Kudus-Mu terus bekerja atas hidup kami, menyertai kami, bahkan menuntun setiap langkah kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita, cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat malam hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah diberkati bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima